Perkenalkan, nama saya Fajar Pratama. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ruang lingkup akuntansi manajemen untuk memenuhi tugas UTS akuntansi. Saya dari kelas E4. Ruang lingkup akuntansi manajemen. Pengertiannya, akuntansi manajemen menurut Charles T. Holmgren ialah suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi yang membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi suatu tujuan organisasi. Informasi operasi untuk mengarahkan kegiatan rutin dari hari ke hari. Sebagai besar, informasi kuantitatif berisi informasi operasi. Informasi operasi akan menghasilkan dua jenis informasi akuntansi. Yang pertama, informasi akuntansi keuangan. Yang kedua, informasi akuntansi manajemen. Informasi kuantitatif, informasi yang berkaitan dengan fakta yang dapat dikuantitatifkan satuannya. Misal, mengenai berat, panjang, isi, luas, jumlah, atau temperatur, dan lain-lain. Informasi non-kuantitatif, informasi yang berkaitan dengan fakta yang ada, tidak dapat dikuantitatifkan, contohnya seperti percakapan, cerita-cerita di majalah atau surat kabar. Perbedaan akuntansi manajemen sama akuntansi keuangan. Bisa kita lihat target penggunanya. Kalau akuntansi manajemen itu berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna internal. Kalau untuk yang akuntansi keuangan berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna eksternal. Lalu batas input dan prosesnya. Kalau akuntansi manajemen tidak terkait aturan tertentu. Kalau akuntansi keuangan, pelaporan akuntansi keuangan harus diikuti prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, Bapepam dan IAI di Indonesia. Jenis informasinya kalau untuk akuntansi manajemen, informasi keuangan dan non-keuangan. Dikemungkinkan juga informasi yang bersifat subjektif. Kalau untuk yang keuangan, informasi keuangan yang bersifat objektif. Lalu perbedaannya, yang akuntansi manajemen menekankan pada informasi tentang peristiwa di masa depan. Kalau akuntansi keuangannya mencatatkan dan melaporkan peristiwa yang sudah terjadi, data historis. Tingkat agresinya untuk manajemen, evaluasi internal dan pembuatan keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang sangat detail. Kalau untuk yang keuangannya, informasi yang disediakan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk kedalamannya, akuntansi manajemen melibatkan aspek ekonomi manajerial, teknik industri, dan ilmu manajemen atau bersifat multidisipliner. Untuk akuntansi keuangannya lebih spesifik. Perbedaannya lagi, keakuratan versus tepat waktu. Kalau yang manajemen lebih menekankan pada ketepatan waktu, kalau yang keuangan lebih menekankan pada keakuratan. Verifikasi dan relevansinya untuk yang manajemen lebih menekankan pada relevansi terhadap perencanaan dan pengendalian. Akuntansi keuangan lebih menekankan pada kemampuan verifikasinya. Fungsi manajemen dalam organisasi juga dikenal dengan POEK atau FOAK. Semua orang manajemen juga, ya inilah dasarnya, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Tipe-tipe informasi akuntansi manajemen itu ada tipenya, ada penuh, diferensial, dan ada juga pertanggungjawaban. Konsep informasi akuntansi selalu bersangkutan dengan objek informasi berupa produk, aktivitas, departemen, divisi, atau perusahaan sebagai yang terdiri dari full costing atau variable costing. Kalau yang full costing, metode penentuan harga pokok produksi yang membedakan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok produksi, baik biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Kalau yang variable costing, metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi yang berperilaku variabel saja. Manfaat informasi akuntansi itu untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan atau suatu pusat laba. Biasanya dengan menggunakan ROI atau residual income atau RI. Untuk penentuan harga transfer, yaitu atas dasar biaya dan atas dasar harga pasar. Untuk penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk penyusunan program seperti pelatihan karyawan,
penelitian yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang dialokasikan. Konsep informasi akuntansi diferensial yaitu yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan pemilihan alternatif. Biaya diferensial, biaya yang berada antara satu set kondisi atau alternatif yang satu dengan kondisi yang lain. Biaya yang bukan biaya diferensial tidak begitu penting untuk pengambilan keputusan pemilihan alternatif. Contohnya akuntansi diferensial itu seperti ini ya. Biaya yang berbeda antara satu set kondisi atau alternatif yang satu dengan kondisi yang lain. Ini adalah contoh soalnya. Bisa dilihat. Ini contoh soalnya. Cara penyelesaiannya. Yang pertama, alternatif A dirakit perusahaan lain sama dengan 10.000. Untuk alternatif B dirakit perusahaan sendiri, yaitu suku cadangnya 5.000, upah tenaganya 3.000 sama dengan 8.000. 10.000 dikurangi 8.000 sama dengan 2.000. Biaya diferensial tidak begitu penting untuk pengambilan keputusan pemilihan alternatif. Hasil analisis, diketahui bahwa biaya diferensial dalam perakitan kipas angin pada perusahaan adalah 2.000, lebih kecil daripada dirakit di luar. Analisis ini dapat dipakai dalam pengambilan keputusan. Biaya pengambilan komponen 15.000 bukan merupakan biaya diferensial, karena baik dirakit sendiri atau dirakit di luar tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Manfaat informasi akuntansi diferensial sangat berperan dalam pengambilan keputusan jangka pendek maksudnya, seperti membeli atau membuat sendiri, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha suatu bagian perusahaan, menerima atau menolak pesanan khusus. Konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban, menelusuri biaya, baik biaya masa lalu dan biaya masa datang, pendapatan, laba, investasi untuk unit-unit organisasi secara individual, di mana setiap unit tersebut merupakan pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban, suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas unitnya. Pusat pertanggungjawaban dalam organisasi itu ada 4, yaitu pusat biaya, ada pusat pendapatan, pusat laba, ada juga pusat investasi. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi masa yang akan datang, bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Berupa informasi masa lalu bermanfaat. 1. Sebagai penilaian kinerja manajer, pusat pertanggungjawaban. Sebagai pemotivasi manajer, membantu manajer memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas dan perumusan keputusan-keputusan strategi. Akuntansi manajemen harus mampu menyediakan informasi yang mungkin manajer untuk berfokus pada nilai pelanggan atau customer value. Manajemen mutu total atau total quality management. Kompetisi berbasis waktu atau time based competition, dan pemanfaatan teknologi informasi. Informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen dikelola dalam satu sistem, yaitu sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen ialah sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan manajemen. Peranan akuntansi manajemen: mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan dan membantu manajer dalam rangka meningkatkan kinerja. Peranan akuntansi manajemen: perilaku etis bagi akuntan manajemen menurut Institute of Management Accountant atau IMA berdasarkan 4 kriteria, yaitu ada kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan ada objektivitas. Nah, untuk yang kompetensi melaksanakan tugas-tugas profesional sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku, menjaga tingkat kompetensi profesionalitas, menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap.
integritas, menghindarkan diri dari konflik kepentingan, menolak setiap pemberian, penghargaan, dan tanda mata yang dapat mempengaruhi tindakan, mengakui dan mengkomunikasikan keterbatasan pribadi dan profesional. Objektivitas, mengungkapkan semua informasi relevan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen. Kerahasiaan, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia secara tidak etis dalam melawan hukum, baik secara pribadi maupun pihak ketiga. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila terlalu kecepatan, mohon maaf, dan apabila tidak jelas, mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.